haul. Haul dari kata hala yahulu haulan, artinya 1 tahun. Makanya dalam membayar zakat itu ada namanya, syaratnya mesti cukup 1 haul. Gaji disimpan dalam tabungan mesti ada nisab 85 gram emas, mesti disimpan dalam 1 tahun. Disimpan dari tanggal 1 Muharram ke tanggal 1 Muharram 1443 1444, cukup 1 haul, maka disebut dia sudah cukup 1 tahun menurut hitungan bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu makna haul. Jadi apa makna haul? 1 tahun diperingati, tahun berikutnya, supaya nanti kalau kita pulang ke rumah ditanya tetangga, kawan, sahabat yang tak ikut, dari mana tadi? Dari pesantren Kumpeh Darut Tauhid. Apa acaranya? Haul. Apa arti haul itu? Pokoknya haul lah. Udah, insya Allah udah bisa jelaskan. Dia kalau berulang setahun, maka disebut dengan haul. Sultanul Aulia. Sultan artinya orang yang punya kekuasaan. Maka dulu ada disebut Sultan Kerajaan Jambi, Kesultanan Jambi, ada sultannya. Maka orang yang punya kekuasaan itu disebut dengan sultan. Kawan saya Pak Ustadz SMP namanya Sultan, tak ada kekuasaan, itu nama dia Sultan. Mohon maaf Pak Sultan, jangan tersinggung. Sultan, orang yang punya kekuasaan. Dulu orang-orang Melayu yang punya kekuasaan itu dipanggil raja. Dari India itu istilah raja. Tapi setelah Islam datang, berubahlah nama raja menjadi sultan. Setelah Indonesia merdeka, sultan-sultan menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soekarno, sehingga dari Sabang sampai Papua sultan ada, tapi tak punya kekuasaan, karena kita sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sultan. Aulia, kalau 1 wali, kalau 2 waliyani, kalau 3 aulia, kalau 1 nabi, kalau 2 nabiyani, kalau 3 anbiya, kalau 1 alim, kalau 2 alimani, kalau 3 ulama. Sultan, aulia, sayyidul anbiya, al-ulama. Itu beda bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau 1 nabi, kalau banyak nabi-nabi. Kalau 1 wali, kalau banyak wali-wali. Bahasa Arab tak begitu. Kalau 1 nabi, kalau banyak anbiya. Kalau 1 wali, kalau banyak aulia. Sultanul aulia, sultannya wali-wali. Dikumpulkan seluruh wali di dunia ini, maka sultannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini mesti faham. Siapa yang diperingati tadi? Sultanul Aulia. Apa arti Sultanul Aulia itu? Entah sultan apa tadi kata Ustaz. Dikumpulkan semua wali-wali di dunia ini, maka sultannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyid. Sayyid artinya pemimpin. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain pemimpin pemuda ahli surga. Anak-anak muda yang masuk surga nanti pemimpinnya Hasan dan Husain. Tapi nampaknya tua-tua semua nih. Oh, ada satu muda, Baikar Subuhan. Yang lain muda juga, cuman subuh tak datang.
Makanya kita tidak menyebut namanya Hasan Husain, tapi kita sebut Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Maka disebut namanya Sayyid. Kenapa pakai Sayyid? Karena nama dia Abdul Qadir, nama ayahnya Musa, sampai nasabnya ke atas keturunan Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak yang pertama Hasan. Hasan ini punya anak cucu cicit, ada satu namanya Musa. Musa ini punya anak laki-laki, itulah dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyid kalau laki-laki, Sayyid kalau perempuan, Syarifah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua jalur, satu dari jalur Hasan, satu dari jalur Husain. Itulah yang disebut dengan Habib. Kenapa dipanggil Habib? Habib diambil dari kata hub, cinta. Habib karena kita mencintainya, karena ada darah Nabi dalam badannya. Dan kota Jambi, provinsi Jambi, salah satu negeri yang dipilih, banyaklah para habaib yang datang kemari. Betul atau tak betul saya cakap? Banyak habib-habib datang kemari. Dia wali, dia sayyid. Kita wali tidak, sayyid tidak. Tapi kita pencinta wali, pencinta sayyid. Dia dua-duanya dapat. Dia wali, dia sayyid. Darahnya mengalir darah Nabi, turun ke Fatimah, turun ke Hasan, turun ke dia. Keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi juga, cuma Nabi Adam jauh ke atas. Yang tak mengaku keturunan Nabi Adam angkat tangan, berarti keturunan monyet. Mohon maaf, jangan terus. Saya ceramah ini terlalu keceplosan. Sayyid, Syekh. Syekh artinya orang yang sudah tua lewat umur 50 tahun. Itu arti Syekh. Walaupun tak berilmu, asal lewat 50 panggil Syekh. Asal lewat 50 ke atas Syekh. Kalau ke bawah Syabab. Syabab artinya anak muda. Walaupun tak bergigi, di bawah 50 Syabab. Maka saya kalau dipanggil orang yang kami hormati Syekh Abdul Somad, belum 50 lagi. Syekh panggilan secara umur, tapi ada Syekh panggilan secara ilmu. Walaupun budak kecil hafal Quran dipanggil Syekh. Kenapa? Bukan umurnya, tapi karena ilmunya. Jadi yang tak berilmu sabar aja. Nanti lama-lama sampai 50 panggil orang Syekh. Apa kabar Syekh? Kata orang. Tapi Syekh bukan karena ilmu, karena tua kata dia. Yang tua jangan tersinggung. Beberapa orang tua dengar ceramah saya tersinggung, balik mati. Itu Syekh. Jadi kalau dipanggil orang Syekh itu ada dua kemungkinan. Pertama karena ilmu, kedua karena tua. Syekh Abdul Qadir. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendah, yang paling hina, yang paling tak ada apa-apanya. Abdun, hamba, hamba sahaya. Bahasa Melayunya budak. Bukan budak-budak kecil itu. Hamba yang tak ada apa-apanya, disandingkan dengan Allah yang maha tinggi. Itulah nama yang paling bagus. Paling rendah, paling hina, paling tak ada apa-apanya, disandingkannya dengan nama Allah. Maka nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir, Abdul Somad. Ya tentu boleh, Allah tak boleh. Tak boleh tak apa-apa, tak saya sebutkan.